Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Gimana? Masih tetap semangat ya? Kan baru satu video yang ditonton tadi. Nah, sekarang masuk ke video kedua nih. Hari ini kita melanjutkan mengenai akuntansi dana pensiun, khususnya bagaimana peran aktuaris di dalam akuntansi dana pensiun. Siapa sih aktuaris itu? Ini profesi apa tuh aktuaris ya? Aktuaris itu istilahnya orang yang bertugas menghitung ya berapa besaran dana pensiun yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan melihat beberapa variabel yang membentuk dana pensiun ya. Ada variabel jumlah pegawai, masa pekerja, gajinya, masa kerjanya, gajinya itu tiap tahun dihitung. Karena itu yang akan menentukan berapa kontribusi yang harus disisihkan oleh perusahaan ke perusahaan dana pensiunnya. Nah, itulah peran aktuaris. Jadi kalau ada kerja di swasta, itu aktuaris itu akan sangat dicari. Dulu PKN STAN punya tuh diploma khusus untuk aktuaris ya, tapi memang bayar waktu itu ya. Terus sekarang sudah nggak ada lagi ya. Itu menarik ya, peran aktuaris itu sangat dibutuhkan, apalagi dalam untungnya asuransi, dana pensiun dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang teman semua, sahabat muda, kita lanjutkan ya. Tadi karena di antara peran aktuaris dalam akuntansi pensiun adalah nih, membuat prediksi tingkat kematian ya. Kira-kira sekian tahun itu pegawai yang meninggal berapa ya. Kemudian turnover pegawainya, penggantian karyawan, ada yang dipecat, ada yang mundurkan diri, ada yang pindah segala macam ya. Tingkat bunga yang berlaku dan juga pendapatannya, gaji dia ada perubahannya tiap tahun. Ada frekuensi pensiun dininya banyak enggak, gaji masa depan, pertama kira-kira masa depan itu gaji karyawannya berapa? Berarti menghitung tingkat pertumbuhannya ya. Dan faktor lain ya untuk melaksanakan program pensiun. Nah, sahabat muda, yang namanya menghitung berbagai ukuran pensiun itu akan mempengaruhi nih laporan keuangannya karena akan nanti kalau antara beban pensiun dengan kontribusi perusahaan berbeda, maka itu akan timbul aset atau timbul liability. Kan gitu ya. Akan timbul aset atau timbul liability gitu loh. Nah, ini kewajiban pensiun, ada biaya tahunan program pensiun dan biaya amandemen program. Artinya kalau program pensiunnya dirubah skemanya, itu juga ada biayanya ya. Ini ya kira-kira peran aktuaris seperti ini, dia akan menghitung-hitung berapa yang harus dibayarkan oleh perusahaan ya. Nah, sahabat muda, dua pertanyaan yang sering dibahas dalam akuntansi pensiun adalah satu, berapa sih jumlah liability pensiun yang harus dilaporkan perusahaan tiap akhir tahun? Itu ada nanti pensiun liability-nya berapa, kewajiban dia berapa. Dari mana kita tahu kewajiban itu? Kalau kita mengetahui berapa pension expense istilahnya, beban pensiun yang harus disisihkan oleh perusahaan dikurangi dengan kira-kira kontribusi yang sanggup dibayarkan oleh perusahaan pada tahun itu ya. Kalau ada selisih berarti itu akan muncul, kalau selisih kurang akan muncul liability, jadi akan muncul liability di sana, tapi kalau lebih akan muncul asetnya kan gitu ya. Dan juga berapa beban pensiun untuk periode tersebut sendiri. Jadi liability-nya posisinya adalah per 31 Desembernya berapa, terus beban yang terjadi di tahun itu berapa. Itu yang sering menjadi isu krusial di dalam pengelolaan dana pensiun ya. Nah, bagaimana nih kira-kira cara kita mengukur liabilitas pensiun? Nah, ini menarik ya. Kalau di bukunya Pak Keso itu di 2018 itu secara umum cara perusahaan mengukur liabilitas pensiun ada 3 ya. Satu, ini namanya VBO, kita singkat VBO ya. Vested Benefit Obligation. Kalau ini ABO, Accumulated Benefit Obligation. Kalau ini DBO, Defined Benefit Obligation. Bedanya apa nih Pak? Ya, jadi di antara 3 ini semuanya dihitung present value-nya. Kita hitung nilai sekarangnya ya. Present value dari perkiraan cash flow ya, yang dihitung oleh aktuaris. Jadi perkiraan cash flow yang terkait sama dana pensiun ini gimana? Contohnya nih kalau yang VBO, yang vested benefit obligation, artinya itu kita menghitung present value hanya untuk pegawai yang kira-kira akan pensiun saja berdasarkan gaji yang sekarang. ya. Jadi nih benefit itu artinya ya uang pensiun yang akan cair nih, uang pensiun yang akan cair kepada pegawai yang memang pensiun ya, dengan menghitung baseline-nya pakai tingkat gaji yang sekarang. Itu namanya VBO ya. Ini paling rendah, hitungnya paling rendah ini.
Kemudian kalau ABO, Accumulated Benefit Obligation, itu tidak hanya menghitung orang yang akan pensiun ya, tapi benefit untuk vested dan non-vested employees ya, baik yang mau pensiun maupun yang belum pensiun, jadi tetap pegawai ya. Plus gajinya bukan gaji sekarang, tapi future salaries. Gaji masa depannya kira-kira berapa? Jadi sudah menghitung pertumbuhan gajinya, ya itu ABO ya. Mohon maaf, salah tadi ya. Oh salah, mohon maaf. Ini yang DBO ya, mohon maaf, ini DBO. Ini yang VBO, benefit hanya untuk employees yang mau pensiun saja dan pakai tingkat gaji yang sekarang. Nah kalau ABO itu ini ya, jadi ini 1, ini 2, ini 3 ya. 1, 2, 3, mohon maaf ya. Nah, ini. Kalau 1 paling kecil, jadi ngitung kira-kira dana pensiun akan dicairkan kepada pegawai yang mau pensiun dengan tarifnya ada tarif gaji yang sekarang. Kemudian kalau ABO, Accumulated Benefit, ngitung seluruh pegawai dengan tarif gaji yang sekarang, kira-kira dana pensiunnya berapa. Kemudian kalau DBO, itu seluruh pegawai, tapi nggak cuma tingkat gaji sekarang, tapi tingkat gaji in the future. Jadi udah ngitung pertumbuhan gajinya. Ya, ini skema nomor 3 inilah yang diadopsi oleh ISB, ya, IFRS, sehingga PSAK kita juga menganut ini DBO, Defined Benefit Obligation, ya, Defined Benefit kewajiban benefit pasti, ya, benefitnya yang pasti ya. Itu yang dihitung berdasarkan future salaries-nya, jadi nggak hanya ngitung gaji sekarang, tapi pertumbuhan gajinya tahun mendatang berapa. Nah ini yang dianut oleh PSAK kita, ya, DBO. Ya. Nah, ini contoh, ini sih sebenarnya untuk pengetahuan saja, karena kita tidak akan mengajarkan, tidak akan menguji, tapi untuk pengetahuan teman-teman ya, bahwa imbalan kerja kita itu, PSAK 24 itu mengacu ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ini kan seru ya, ini apakah masih berlaku nggak dengan adanya kemarin ya, yang apa namanya, Undang-Undang Cipta Karya. Nah, ini kan yang rame kan gitu, kemarin Undang Cipta Karya itu gimana? Kira-kira akan menghapus ini nggak? Saya belum baca persis ya Undang-Undang Cipta Karya seperti apa. Bisa jadi akan berbeda ya apa yang diatur di Undang-Undang Cipta Karya dengan yang di sini. Gitu. Ya, kalau di sini tuh benefit buat karyawan tuh macam-macam ya. Ada namanya pesangon, ada penghargaan masa kerja, ada juga uang penggantian hak. Kalau pesangon ini apa? Pesangon itu tergantung masa kerja. Kalau masa kerja kurang dari 1 tahun, ya pesangonnya cuma 1 kali gaji bulanannya ya. Kalau kira-kira 1 sampai 2 tahun ya 2 kali gaji ya. Kalau saya nih udah kerja lebih lama itu ya, lebih dari 8 tahun ya, maka saya akan dapat pesangon 9 kali gaji. Oh enak Pak, yo siapa bilang enak, habis itu nggak dapat. Itu nggak enak juga dapat pesangon ya. 9 kali gaji ya. Ini pesangonnya adalah 9 kali. Kalau dia dibilang 2 pesangon berarti ya 2 kali 9 ini jadi 18. Ya, banyak kan ya. Kemudian itu baru pesangon tuh. Kemudian gimana kalau penghargaan masa kerja? Tergantung juga masa kerjanya berapa. Yang paling banyak kalau saya sih di sini ya. Kalau misalkan saya kerja di perusahaan di sini ya, dalam 1-2 tahun, maka akan dapat penghargaan apa namanya PMK ya. 8 kali upah. Wah, bayangkan jadi udah dapat 18 kali tambah 8 ini, wes 77 kali, banyak banget ya. Oke. Makanya kadang-kadang kalau ada perusahaan, ada karyawan-karyawan swasta yang bonafit ya, yang pensiun dini, dia dapat uang ini sebenarnya dia kaya raya tuh, langsung kaya pada saat itu. Tapi habis itu pusing dia harus ngelola uang itu agar dapat penghasilan bulanannya. Ya, ini uang penghargaan masa kerja. Kemudian tambah uang penggantian hak. Nah, uang penggantian 15% dari mana? Dari penjumlahan pesangon plus penghargaan masa kerja 15%. Ya. Dan ini juga teman-teman macam-macam ya kalau teman-teman lihat di Undang-Undang Nomor 13. Kalau karyawan meninggal dunia, ini kalau pensiun pokoknya ini semua haknya ya. Tapi kalau meninggal dunia cuma dapat 2 pesangon, 1 kali PMK plus UPH ya. Kemudian kalau karyawan mengundurkan diri cuma dapat UPH saja ya. Kemudian kalau akan kesalahan juga UPH saja. Ini beda-beda ya kasusnya ya. Oke, nanti bisa dibaca lagi. Artinya inilah bagaimana negara mengatur agar perusahaan-perusahaan itu punya standar pemberian imbalan kerja yang sama kepada karyawannya. Ya, ini yang kemarin ramai di Undang-Undang Cipta Karya kan. Nah, teman-teman perlu baca lagi itu gimana sih perubahannya dibanding dengan Undang-Undang 13 tahun 2003. Lebih akomodatif atau tidak dibanding dengan undang-undang ini, gitu ya.
Nah, sebagai contoh perhitungan di sini ya, misalkan ini sebenarnya ini yang ngitung tuh nanti aktuaris sebenarnya, Mas. Ya, cuman memang nanti kita tidak menguji cara ngitung ini, tapi kita menguji yang lain ya. Cuman kita dikasih gambaran bagaimana si aktuaris menghitung dana pensiun itu. Ya, misalkan di sini ada informasi kita ingin tahu nih, berapa sih dana yang kita sisihkan buat karyawan si namanya Tuan A ini kalau gajinya dia 4,1 juta misalkan. Gaji sekarang ya. Kemudian umurnya dia sekarang 50 tahun. Sementara pensiunnya 5 tahun lagi, yaitu 55 tahun. Nah, si Tuan A ini sudah bekerja di perusahaan sejak umur 22 tahun. Bersama kakak saya, dia 22 tahun. Dan tingkat kenaikan gaji, nah karena kan kita pakai DBO ya, jadi melihat tingkat kenaikan gajinya, supaya bisa ngitung future salaries. Ya. Tingkat kenaikan gaji 8%, dan tingkat suku bunga, nah, karena pakai percent value, jadi ada tingkat suku bunga 10%. Pertanyaannya di sini, berapa sih nilai kini atau present value dari liabilitas imbalan pasti jika dihitung berdasarkan Undang-Undang 13/2003. Nah, ini imbalan pastinya dicari. Berarti berapa iuran dari perusahaannya ya. Nah, dari sini ini bagaimana biar teman-teman tahu ya langkah-langkahnya si aktuaris itu ya. Gaji Tuan A ketika pensiun berapa sih? Oh, gaji Tuan A ketika pensiun berarti dengan gaji yang sekarang 4,1, pertumbuhan 8% per tahun, jadi kira-kira gajinya nanti sampai 5 tahun datang adalah 4,1 kali 1 tambah 8% ini ya, karena tingkat pertumbuhan gajinya dipangkatkan 5 karena memang selisih antara 55 dan 50. Itu ya teman-teman ya. Nah, bagus. Sehingga ketemu angka ini 6,03. Inilah future salary-nya ini. Ini future salary ya, karena kita pakai DPO ya, ngitung future salary-nya ini. Kemudian kalau dia pensiun, kira-kira nanti dia dapat apa aja sih? Satu, dapat pesangon. Nah, pesangonnya apa? 2 kali pesangon. Berarti 2 kali gaji masa depan dia plus ini masa kerja dia kan 50 sampai 22 kan sudah 28 tahun ya. Jadi akan dapat 9 kali gaji. Ya, jadi 2 kali ini kali 9. Ini kayak saya ini kalau saya kerja di swasta segini ya, segini. Kemudian penghargaan masa kerjanya gimana? 10 kali karena dia sudah bekerja lebih dari 20 tahun dapat 10 kali ini. Oke. Kemudian uang penggantian hak apa? 15% kali A plus B ya. 108 tambah 60 dikalikan 15%-nya sama dengan 25 juta nih. Nah, yang kita sebut di sini totalnya ada namanya future benefits. 194. Jadi inilah uang yang akan kita bayarkan ke Tuan A pada saat dia pensiun 194 juta. Ya. Tuh. Tapi itu kan nanti nih ketika di umurnya 55 tahun ya. Karena di PMSK 24 itu terlebih dahulu kita harus menghitung satuan unit manfaat atau current service cost ya. Ini kan nanti nih ya. Terus kalau ditanya satuan unit manfaat itu apa? Satuan unit manfaat itu berarti future total benefit dia dibagi total masa kerja dia ya. Kita akan ngasih dia 194 juta dibagi masa kerja dia nanti setelah 55 tahun ya, berarti 28 dibagi 28 ini kan ya, sehingga menghasilkan satuan unit manfaatnya 5,8. Artinya inilah unit manfaat yang harus yang akan diterima oleh si pegawai istilahnya setiap tahunnya ya. Nah, untuk itu kita perlu bikin current service cost, berarti gimana caranya? Ini kan 5,8 ini kan selama 28 tahun. Nah, kalau kita pakai unit nilai yang sekarang berarti dikali 1 dibagi 1,1 ya, karena 10%. Ini sekarang 50 kurang 50 kan 5 tahun, terus kali ya angka 0,84 adalah tingkat probabilitas, tingkat peluang akan terjadi pensiun ini ya. Karena bisa jadi dia kan meninggal sebelum umur segala macam ya. Nah, angka 0,8 ini kita nggak tahu dari mana, taunya dari tabel aktuaria. Nah, itu ya. Nanti kita lihat ini cuma gambaran saja, kira-kira aktuaris ngitungnya seperti itu. Maka menghasilkan current service cost-nya adalah 3,07 juta. Ya. Sehingga teman-teman semua demikian adanya berarti opening obligation Tuan A berapa? Opening obligation-nya berarti F dikalikan 50 kurangi 22. F-nya berapa? Kan 3 juta ini ya. Per tahunnya memang service cost yang harus istilahnya pension expense-nya yang harus disediakan oleh perusahaan adalah 3 juta. Kali 28 tahun maka akan muncul 86 juta. Nah,
86 juta ini tentu dikalikan nih tingkat suku bunga yang berlaku 10% misalkan ya. Maka akan ketemu 8 ini kemudian dijumlahkan, mohon maaf akan menjadi nilai kini dari liabilitasnya yaitu 97 juta. Ya, jadi dengan demikian kita tahu yang namanya present value dari imbalan pastinya adalah penjumlahan antara opening obligation-nya, yaitu yang merupakan current service cost dikalikan masa kerja dia berapa tahun ya, di mana current service cost adalah satuan unit manfaat kali persentase ini diskontonya, kemudian dikalikan peluangnya ya. Kemudian ini masih ditambahkan interestnya karena uangnya kan ditaruh di situ ya, di mengelola dana pensiun ya. Nah, sehingga menghasilkan angka 97 juta. Nah, 97 juta inilah yang akan terjadi sebagai nilai liabilitas perusahaan untuk tuan A ini. Jadi tergantung di tahun itu perusahaan sudah bayar berapa nih dari 97 juta ini. Kalau ternyata sudah dibayar semua ya liabilitasnya jadi 0. Jadi ini kira-kira liabilitasnya sini kalau memang perusahaan belum melakukan pembayaran sama sekali. Ya, 97 juta liabilitas dia. Ini ya, teman-teman ya, mengenai contoh perhitungan sang aktuaris ketika menghitung berapa sih pension expense atau kita nyebutnya di sini adalah current service cost, karena pension expense nggak cuma current service cost, karena termasuk past service cost juga. Itu apa itu? Biaya pensiun dari masa lalu yang kita hitung ulang karena adanya perubahan pensiun. Dan juga nanti hitung lagi ada fair value. Itu nanti ya. Nah, itu teman-teman ya. Artinya inilah tugasnya aktuaris. Dan angka inilah yang nanti kita sajikan, angka inilah akan tersajikan sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan. Demikian teman-teman ya mengenai perhitungan dana pensiun yang harus disisihkan oleh perusahaan. Setelah ini di video ketiga kita akan mengaplikasikan ini ke dalam skema-skema perhitungan yang lebih terstruktur, mudah-mudahan ya. Salam sehat buat sahabat muda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.